الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan siang yang berbahagia ini, sebagaimana yang sudah diamanahkan, judul dari seluruh masjid hari ini yaitu betapa istimewanya bulan suci Ramadan. Betapa tidak, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kegiatan, aktivitas maupun perbuatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini sungguh sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan kawah candra di muka, setiap orang dapat membersihkan dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala karena kecintaan dan kegembiraan terhadap bulan suci Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW memberikan motivasi kepada sahabat dan umumnya kepada kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW, supaya Ramadan yang masih di awal ini menjadi awal semangat, dan hari-hari berikutnya selalu kita isi perbuatan kita dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sebaliknya. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrullah bil barakah. Ingatlah sahabat-sahabatku bahwa bulan ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, di mana di dalamnya terkumpul keberkahan. Apa itu barakah? Ziyadatul khair. Perbuatan-perbuatan manusia ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika syahrun afdalus syuhur, kata Nabi. Bulan ini, tahu enggak kalian bahwa ini adalah paling mulianya, paling utamanya dibandingkan dari bulan-bulan sebelumnya. Maka hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan walayaluhu afdalul layal. Seandainya kamu menemui malam di bulan suci Ramadan, ini adalah malam-malam terbaik yang kamu lakukan dibanding dengan malam-malam berikutnya. Wa naharuhu afdalun nahar. Apabila kamu menemui siangnya bulan suci Ramadan, ini adalah siang-siang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala yang harus kita isi. Wa sa'atuhu afdalus sa'ah. Kegiatan-kegiatanmu setiap saat itu lebih baik di mata Allah dibandingkan saat-saat yang kita lalui sebelum Ramadan itu tiba. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah sampai di situ Nabi Muhammad memotivasi? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkannya, wa naumukum fihi. Tidur kalian di bulan ini fihi tasbih, dianggap tasbih. Wa nufasakum, mohon maaf, wa naumukum fihi ibadah. Tidur kalian apabila kalian menjalani ibadah puasa dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufasakum fihi tasbih, dan nafas-nafas kalian yang kalian hembuskan di bulan suci Ramadan ini dianggap tasbih oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa gembiranya para sahabat pada saat itu
bukan karena sebaliknya. Aduh, hari ini Allah wajibkan kita puasa, lalu lapar. Tapi justru sebaliknya, para sahabat dulu semakin gembira karena ini adalah ajang untuk memperbaiki diri, mengumpulkan banyak-banyak pahala dan membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ekspresi kita tunjukkan di mata Allah. Bahkan Nabi memberikan janji, man dakhala bidukhuli Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan. Siapa yang hatinya memiliki rasa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan ini, maka haramallahu jasadahu 'alan niran. Maka Allah berikan keharaman bagi dirinya dari atas panasnya api neraka. Wa masyaallah wa tabarakallah. Dilanjutkan lagi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Seandainya umat-umatku ini tahu apa yang ada di dalam Ramadan ini, maka lakana sanatu kulluha Ramadan, maka dia akan meminta sama Allah seluruh tahun yang dilaluinya ini dianggapnya Ramadan. Maka saking gembiranya itu hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, li'annal hasanata mujtama'ah, karena kebaikan-kebaikan yang ada di bulan suci Ramadan ini semua terkumpul. Wa da'awatu mustajabah, setiap doa-doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemuliaan mana lagi yang harus kita sesali di bulan suci Ramadan ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Maka kalau hari ini masih ada orang yang membatalkan puasanya karena tidak kuat, hari ini ada yang tidak mau sholat tarawih karena mungkin capek, maka perlu dikoreksi kembali keimanan dan keutamaannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Sudah banyak disampaikan para mubalik keutamaan, bahkan banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau pahala amalan sunnah saja dianggap pahala seperti pahala wajib oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amaliyah wajib dilipat gandakan sampai 700 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah wa tabarakallah. Maka itulah keistimewaan yang Nabi SAW kabarkan kepada kita semuanya. Maka di 10 awal ini memicu kepada kita semua untuk selalu semangat. Jangan semakin kendor, jangan semakin loyo, melainkan semakin semangat lagi kita menyelesaikan ibadah puasa, khususnya kita yang sebagai laki-laki. Uzurnya mungkin bisa dibilang sedikit dibanding oleh seorang perempuan. Maka kata Imam Al-Ghazali, hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, puasa seseorang hamba itu memiliki 3 tingkatan. Tingkatan seseorang yang pertama, ini katanya shaumul awam, puasanya seorang yang pada umumnya yang dilakukan oleh manusia biasa. Apa itu? Puasa hanya menjaga dan menahan dari makanan dan minuman dan kemaluannya. Dan ini hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bisa jadi orang-orang ini tidak mendapatkan pahala puasa Ramadan, yang dijaga cuma hanya rasa haus dan lapar saja. Maka rubba shaimin laisa lahu min siyamihi, kalau orang itu cuma menjaga mulut sama kemaluannya saja, maka bisa jadi banyak sekali orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya, kecuali hanya rasa haus dan lapar saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu bagaimana? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya mengingatkan kepada kita semuanya, jadilah puasa yang di tengah itu. Apa itu? Saumul khos, yaitu puasanya orang yang khusus. Ini bisa dibilang puasanya orang-orang yang soleh. Apa itu puasanya orang yang soleh? Bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, tetapi dia juga menahan diri dari 6 anggota tubuhnya. Matanya dia jaga, telinganya dia jaga, mulutnya apalagi dia jaga, bahkan tangan dan kakinya dia jaga dari perbuatan-perbuatan yang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia rem semua hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tapi ternyata masih ada puasa yang lebih hebat lagi. Kata Imam Al-Ghazali, shaumul khawasil khas, yaitu puasanya orang yang istimewa, khususil khusus.
yang khusus ini, dan bukan sembarang orang yang bisa melakukan puasa ini. Apa itu? Bukan hanya sekedar menjaga, menahan rasa haus dan lapar, bukan hanya menjaga dari 7 anggota tubuhnya, tetapi dia bisa menjaga hatinya dari ketamaan mengumpulkan dunia, dia dijaga. Dan dari gemerlapnya dunia ini dia sisihkan dulu, karena dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatapan matanya penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya diucapkannya, hati-hati dia mengucapkannya. Hatinya lebih penting hadirin, tidak suudzon sama orang. Dia selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi hari ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka keistimewaan yang Allah kabarkan dan para ulama kabarkan haruslah menjadi motivasi kita semuanya untuk menjadi orang yang lebih baik daripada yang kemarin. Maka ayo dari mimbar yang singkat ini mengajak kepada kaum muslimin, awaluhu rahmah, yang 10 hari yang awal ini Allah cucurkan rahmat, wa awsaduhul maghfirah, yang di tengahnya nanti 10 yang tengah Allah kabarkan Allah berikan ampunan, wa akhiruhu idkum minan nar, yang dimana 10 hari yang terakhir ini tak semua orang mendapatkannya, kan akan dibebaskan dari api neraka. Masya Allah wa tabarakallah. Demikian yang bisa Hadib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri Hadib pribadi dan umumnya kepada jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.